speech yang akan disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Cabang Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Dr. Effendi Eko Mulyono, STMS. Kepada Bapak disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina Perhati PD Kalimantan Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus, panitia, dan juga peserta sharing session di sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, yang mana dengan rahmat dan ridhonya kita sore ini masih diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan sharing knowledge kayak ini. Bapak dan Ibu semua, sharing knowledge yang kita lakukan di sore hari ini merupakan bagian dari visi Perhapi, yang mana Perhapi ingin menjadi suatu organisasi kompetensi yang mana bisa meningkatkan kompetensi para anggotanya. Nah, melalui beberapa cara. Yang pertama itu dengan penguatan kompetensi. Ya. Baik. Baik, saya lanjutkan kembali. Program kita ini sebenarnya adalah program rutin yang kita lakukan. Meskipun kita saat ini Perhapi PD Kalimantan Selatan baru berumur 1 tahun, nah, genap 1 tahun kita saat ini, tapi program-program yang kita jalankan cukup banyak. Nah, salah satunya adalah penguatan kompetensi ini. Selain sharing session, kita juga melakukan kegiatan Go to Campus. Jadi kita sharing session dengan adik-adik mahasiswa dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kita harapkan dengan kegiatan ini, apa yang kita cita-citakan, Perhapi ini bisa mendukung pembangunan nasional. Jadi harapan kita semua, kegiatan ini bisa lancar, bisa berkelanjutan, sehingga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Pada sharing session kali ini akan langsung disampaikan oleh akademisi kita, Pak Dr. Mon, Pak Hafiz. Jadi nanti kita akan belajar banyak dari sana. Jadi yang sebelumnya kita sharing session terkait kegiatan pertambangan oleh para praktisi, nah sekarang kita ganti. Kita hadirkan akademisi. Jadi nanti akan komplit sharing session kita ini. Jadi akan terus-terusan, kita nanti akan banyak variasinya. Semoga ini bisa memberikan manfaat, terutama bagi anggota Perhapi yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Effendi Eko Mulyono, STMS, yang telah menyampaikan opening speech-nya. Selanjutnya, mari kita abadikan momen hari ini dengan melakukan sesi foto bersama. Kepada Bapak Dr. Effendi Eko Mulyono serta kepada narasumber dan moderator pada hari ini, kami mohon berkenan untuk tetap berada di Zoom meeting untuk sesi foto. Kami juga mengundang kepada seluruh peserta Perhapi Knowledge Sharing untuk menyalakan kamera masing-masing agar dapat ikut serta dalam foto bersama. Kepada operator, disilakan untuk mengambil dokumentasi. Sesi dokumentasi akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Sebelum kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Saudara Nurholis. Kepada Saudara Nurholis, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa akan saya pimpin secara Islami. Bagi yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam rangka mencari ilmu dan berbagi pengetahuan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah yang Engkau ridhoi. Bukakanlah hati dan pikiran kami, limpahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, berikanlah kepada kami kemudahan dalam memahami ilmu. Berikanlah kelancaran dalam seluruh rangkaian acara ini, dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai jalan menuju kebaikan dan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam kebaikan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan perselisihan. Dan bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nurholis yang telah memimpin doa pada hari ini. Baik, hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembukaan oleh moderator. Moderator pada acara sore ini adalah Bapak Muhammad Iqbal RRAP yang akan memandu jalannya acara Perhapi Knowledge Sharing hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari moderator kita hari ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Iqbal RRAP, merupakan sarjana teknik geologi di UPN Veteran Yogyakarta. Saat ini, beliau bekerja sebagai Mine Quality and Geotechnical Engineering di PT Adaro Indonesia sejak April 2025 hingga saat ini. Sebelumnya, juga berkarir sebagai Geotechnical Engineer di perusahaan yang sama. Selain itu, beliau pernah menjalani internship dan tesis student di PT Cipta Kridatama Site Borneo, Indo-Barat, yang berfokus pada kegiatan pemetaan geologi serta analisis kestabilan lereng di area tambang batubara. Kepada Bapak Muhammad Iqbal RRAP, disilahkan untuk memandu jalannya acara. Baik, terima kasih Mbak Novitasari. Selamat sore Bapak Ibu, Perhapi Knowledge Sharing, Perhapi Kalsel. Saya izin menjadi moderator pada sore hari ini. Sebelumnya saya izin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Muhammad Nuh Naradita Saleh karena beliau berhalangan menjadi moderator hari ini dikarenakan ada meeting dengan manajemen di PT Adaro Indonesia. Jadi saya izin untuk menggantikan beliau ya sebagai moderator pada sore hari ini. Nah, sebelum kita memulai untuk diskusi hari ini ya dengan judul Cold DNA Photography Product, saya seperti yang sebutkan terkait saya adalah bekerja juga di PT Adaro Indonesia seperti yang diberitakan Mbak Novitasari. Saya ingin menyampaikan CV dari narasumber kita pada sore hari ini, yakni beliau adalah Bapak Dr. Mon Insinyur Hafiz Nur Fikri, STMT. Nah, beliau dari background pendidikan beliau menyelesaikan studi S1 dari Teknik Pertambangan Universitas Lambung Mangkurat di tahun 2010. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Magister di ETB di Engineering di Pertambangan pada tahun 2013. Kemudian beliau melanjutkan S3-nya di Leuben, Austria di Montaun Universität Leuben atau MUL dengan gelar Doctor in Mining Science Petroleum Geology der Mountainischen Wissenschaften. Dan terakhir beliau mengambil program insinyur di Universitas Lambung Mangkurat di profesional insinyur profesional ya di tahun 2025. Kemudian profesi beliau hingga sekarang dari 2013 beliau sebagai dosen di Teknik Pertambangan Universitas Lambung Mangkurat dengan mata kuliah diantaranya yakni mapping pertambangan, kemudian mining exploration, geomatematik,
Mineral and Coal Resource Estimation, GIS, dan juga numerical method. Kemudian beliau juga aktif banyak melakukan publikasi ilmiah ya. Beliau banyak mempublikasikan jurnal, dan yang terbaru dari beliau yakni yang dirilis tahun ini ya di International Journal of Coal Geology dengan judul The Coal Source Petroleum System in the Barito Basin, South Borneo, Factor Controlling Quantity and Quality of Oil from Eocene and Miocene Coals, dengan DOI 10.1016/J.Col.2025 10744. Beliau juga merupakan mendapatkan award ya, LPDP dari Kementerian Keuangan di tahun 2013. Baik, berikut tadi terkait CV dari narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Mon Insinyur Hafiz Nur Fikri, STMT. Baik, ini kita langsung lanjut ya ke acara inti, yakni pemaparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Mon Insinyur Hafiz Nur Fikri, STMT. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Apakah suara ulun kedengaran? Terdengar, Pak. Terdengar suara Pak. Jelas, Pak. Terima kasih Pak Iqbal atas Sama-sama, Pak. perkenalannya yang panjang sekali. Baik, Pak. yang terhormat Pak Effendi, Ketua Perhavi Pengda Kalsel, Pak Adib, Dewan Penasehat, Pak Saleh, Wakil Ketua, teman-teman sekalian yang berhadir di hari ini. Saya izin share screen ke presentasi ya. Baik, hari ini saya coba menampilkan judulnya luar biasa, ini Coals DNA gitu, Petrography to Product ya. Cuman hari ini karena waktu kita yang cukup terbatas, jadi nanti jadi cerita singkat saja batu bara dari mikroskop ke pemanfaatannya gitu. Saya yang menyampaikan hari ini Jumat di acara Perhapi Kalsel Knowledge Sharing ya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator mengenai background saya. Saya dosen tetap di Teknik Pertambangan Unlam saat ini. Baik, kita ke slide selanjutnya. Karena tadi bicara DNA, nah di sore hari ini mudah-mudahan menarik gitu dengan gambar yang sangat populer di internet ya mengenai batu bara. Saya akan coba mengemas ini dengan bahasa yang santai saja, mudah-mudahan bisa sebagai flashback gitu para ahli-ahli petrologi batu bara. Tapi kalau ada yang baru belajar dengan istilah-istilah yang aneh nanti bisa raise hand, bisa diskusi kita nantinya, izin Pak Iqbal, mengenai hal-hal yang mungkin bahasanya masih kurang familiar di dunia anak-anak pertambangan misalkan. Silahkan saja nanti di sela saya saat presentasi. Oke. Batu bara seperti yang kita tahu, dia berasal dari tumbuhan dan residu-residunya yang ada gitu. Dia, tumbuhan ini akan menjadi batu bara apabila mengalami dua proses utama, dua proses besar yang kita kenal dengan istilah vitrification dan qualification gitu. Kalau vitrification saja dia akan berubah menjadi pit. Kemudian saat mengalami proses qualification dia berubah menjadi coal. Nah, di sini ada gambar nih di mana ternyata pada saat menjadi batu bara eh, tumbuhan-tumbuhan itu mempunyai karakter-karakter sendiri gitu. Nah, kalau dia dari roots, bark, stems atau plant tissue, dia berubah mengalami proses fisik, bakterial, chemical gitu. Dia akan berubah menjadi humus atau attritus atau menjadi cell walls of plant tissue. Yang mana apabila
eh, material ini berubah menjadi batu bara, dia tetap ada fingerprintnya. Kita kenal dengan istilah vitrinit. Nah, jadi vitrinit ini saat berubah jadi batu bara sudah itu berasal dari roots, bark, dan stem tumbuhan yang ada mungkin kalau Meosen berarti sekitar 20 juta tahun yang lalu apa ya? Atau 60 juta tahun yang lalu mungkin ya. Jadi dia menjadi fingerprint di sini dinamakan vitrinit. Nah, itu adalah salah satu bagian masrals gitu. Terus kalau spora atau daun mengalami proses yang sama, vitification dan qualification, dia berubah. Kita namakan liptinit gitu. Liptin dia. Berasal dari spora leaves gitu. Benda-benda kecil yang ada di tumbuhan, dia berubah menjadi liptinids. Ini salah satu masalah lagi. Jadi tadi ada vitrinids, ada liptinids, dan terakhir ada yang namanya inertinids. Itu berasal dari fungus. Fungus itu jamur yang ada di tumbuhan dia berubah menjadi inertinit, namanya inertinit. Bisa juga dia berasal dari karkol yang dari api yang terbakar. Jadi tumbuhan yang terbakar ikut terendapkan, dia berubah menjadi salah satu material namanya inertinit. Nah, jadi ada 3 grup besar ketika batu bara terbentuk itu ada vitrinit, liptinit, dan inertinit. Yang mana sumbernya itu berbeda dari tumbuhan itu. Ada yang berasal dari roots, ada spora, ada dari fungi, atau bisa juga dari karkol, dari pohon yang terbakar. Itu ketika dia berubah menjadi batu bara, maka dinamakan inertinit. Nah, 3 grup besar material ini adalah salah satu fingerprint atau DNA dari batu bara. Gitu ceritanya. Jadi kita harus mengingat bahwa ya material batu bara ada vitrinit, ada liptinit, dan ada inertinit. Oke, mudah-mudahan ingat itu. Karena nanti banyak lagi nama-namanya. Baik. eh Mundur ke belakang sedikit. 3 material group tadi yang kita kenal dengan nama vitrinit, liptinit, atau inertinit itu dilihat secara mikropetrografi. Kalau secara makropetrografi, batu bara itu ada yang namanya banded coal dan sapropelic coal atau non-banded coal. Itu seperti apa? Ya seperti ini. Nah, kalau sudah masral, maka dia ukurannya sangat kecil ya, seukuran silt gitu. Dan dilihatnya nanti di mikroskop gitu. Kalau seukuran sand sampai ke boulders, itu namanya tadi makropetrografi. Di mana ada namanya detrit, ada silodetrit, ada detrosilit, ada silit, silit dan silit XX dan silit XXX gitu. Kalau dari gambar ini salah satu gambar batu bara yang bisa terlihat detrital matrixnya langsung gitu. Nah, maseral itu kecil sekali dia, ada di bawah 0,05 mm sehingga perlu mikroskop untuk melihatnya. Baik, saya lanjut ya. Oke. Secara makropetrografi juga masih bisa kita lihat ini antara detriter coal dan silicic coal. Detriter coal itu akan agak coklat, kemudian menghitam dan berlapis seperti ini, tergantung dengan kadar gelification pada saat proses pembatu-bataan terjadi. Jadi kita bisa melihat berbagai jenis detriter coal yang berbeda-beda kok. Di sini batu baranya seperti ini, kok batu baranya yang ini seperti ini, kok ada yang seperti ini. Itu adalah pengaruh dari gelification pada saat pembentukan batu bara. Nah, sedangkan silicic coal itu eh, garis pohonnya masih kelihatan. Jadi eh, masih ada sisa-sisa seperti fosil ya dari tumbuhan, maka bisa kita klasifikasikan sebagai silicic coal tadi. Seperti itu. Nah, ini tadi gambarnya. Oke, secara makro petrografi masih bisa kita lihat perbedaannya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau maseral
itu harus di dalam mikroskop dia. Tadi kita sudah ingat ya, ada tiga, ada huminid atau vitrinid, huminid atau vitrinid, dia sama saja, vitrinid atau huminid. Ini yang membedakan adalah eh, kalau batu baranya muda ya atau brown coal mungkin kita memakai istilah yang digunakan oleh huminid. Kalau dia sudah agak eh, tinggi rank batu baranya kita pakai istilah yang vitrinit. Nanti berdampak kepada submaseralnya gitu. Terus ada liptinit, dulu istilahnya dinamakan eksinit. Sama saja, beberapa literatur mungkin masih memakai, beberapa publikasi masih memakai istilah eksinit, tapi itu adalah liptinit, sama persis. Kemudian yang terakhir tadi adalah inertinit. Gitu. Nah, ketika kita masukkan ke dalam mikroskop, dia di cahaya biasa akan menghasilkan respon yang berbeda. Jadi ketika kita kasih reflected white light, maka huminate atau vitrinate ini akan berwarna middle dia, sedang-sedang gitu. Seperti ini nih, agak-agak gimana ya, brown gitu, agak brown, gray, sorry. Agak berwarna gray seperti ini. Kalau liptinate yang kita lihat di cahaya biasa, maka dia akan berwarna gelap seperti ini. Nah, dark, dia agak dark gitu, agak gelap gitu. Nah, itu adalah maseral liptinit atau exinit. Sedangkan inertinit di cahaya biasa dia cerah sekali, bright dia putih gitu, hampir putih seperti ini putih gitu. Putih tapi tidak mengkilat seperti ini, tidak, tapi dia berwarna putih seperti ini. Maka itu klasifikasi maseralnya adalah inertinit. Sebaliknya nanti di cahaya eh, fluorescence itu akan menghasilkan respon yang berbeda. Nah, kalau huminate atau vitrinate, dia tidak akan bercahaya, tidak akan bercahaya kuat, bercahaya lemah gitu. Ini adalah salah satu gambar yang memperlihatkan dia di fluorescence light gitu ya. Sedangkan liptinit dia menyala, menyala kencang ya, menyalanya kuning keemasan seperti ini. Maka dia termasuk dalam kategori maseral liptinit gitu. Sebaliknya inertinit di fluorescence dia akan berwarna gelap. Mungkin ini nih, mungkin ini inertinit ini yang berwarna gelap yang ada di mouse saya ini itu namanya inertinit. Jadi di fluorescence dia sama sekali tidak terlihat gitu. Tapi kalau di cahaya biasa dia putih gitu. Nah, di antara situ si vitrinit atau huminate ini warnanya. Nah, ini yang berwarna kuning-kuning ini semuanya dinamakan liptinit gitu. Oke, lanjut ya. Oke, biasanya batu bara yang didominasi huminate dia terindikasi bisa menghasilkan gas. Kalau liptinit yang dominan dia bisa menghasilkan minyak gitu. Dan inertinit seperti kita tahu dia inert ya, berasal dari wildfire ya. Dominasi biasanya di dalam batu bara itu didominasi oleh huminate atau vitrinit, biasanya paling melimpah dibandingkan liptinit ataupun inertinitnya. Baik, saya ke slide selanjutnya. Nah, kita tadi sudah ingat eh, bahwa ada tiga grup utama, namanya vitrinit, liptinit, dan inertinit gitu. Vitrinit nama lainnya bisa juga huminate gitu ya. Nah, menariknya adalah yang bikin pusing sekali bahwa ternyata ada lagi subgrup maseralnya. Terus ada lagi nama maseralnya per grup besarnya tadi. Ada vitrinit, liptinit, dan inertinit. Ada yang namanya, saya harus sebut ini, textinit, ada textuulminite, ulminite, dan euulminite. Terus ada lagi atrinite, terus ada densinite, corpohuminite, dan gelinite. Corpohuminite ada plobepinite, ada pseudoplobepinite. Itu kalau huminite. Nah, nama lainnya pada saat dia kita klasifikasikan sebagai vitrinite, maka textinite berubah menjadi telinite, ulminite berubah menjadi colotelinite, atrinite berubah jadi vitrodetrinite, densinite berubah jadi colodetrinite.
corpohuminate menjadi corpogelinite, gelinite tetap menjadi gelinite. Ini adalah vitrinite namanya. Kalau liptinite, ada lagi nih banyak sekali. Ada sporinite, cutinite, fluorinite, resinite, suberinite, alginite, chloropilinite, bituminite, dan liptodetrinite. Ini mereka semua ini punya gambar yang berbeda-beda. Jadi nanti kita coba lihat satu-satu. Mudah-mudahan nggak terlalu pusing ya dengan nama-nama ini. Kemudian inertinite, ada pyrofusinite, degradofusinite, semifusinite, funginite, secretinite, macrinite, micrinite, dan inertodetrinite. Nah, para orang yang berkecimpung di sini nih harusnya menghafal ini dan mengetahui bentuknya nanti di bawah mikroskop. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya bisa lanjutkan ke gambarnya. Nah, ketika kita masuk ke mikroskop, secara umum seperti ini. Huminite atau vitrinite group itu ada yang preserved tissue yang terlihat jelas, ada juga yang degraded gitu ya. Ini tergantung dari gelification-nya. Jadi eh, ada textinite itu dia kurang gelification-nya, jadi bentuknya clear gitu kalau dia preserve ya. Kalau degrado dia bentuknya seperti ini, hancur dan tidak ada tisunya. Tisunya itu biasanya gambarnya itu akan membulat dia nih, lembut dia, lebih lembut. Berarti gelification-nya eh, masif gitu. Nah, gelifikasi itu dikendalikan oleh keberadaan bakteri anaerob ya, di mana akhirnya dia akan mengatur keasaman dan kelembapan rawa pada saat proses vitrification berlangsung. Kalau liptinite group itu cukup indah dilihat di bawah mikroskop. Di sini saya ada contoh namanya cutinite. Cutinite itu berasal dari kutis atau skin dari daun ya. Daun itu kalau kita potong cross section dia ada bentuk seperti ini. Ada bentuk seperti ini. Kalau ini adalah permukaan daunnya. Nah, tumbuhan yang puluhan juta tahun yang lalu yang terpreserve di batu bara itu memperlihatkan cutinite. Eh, pada saat di fluorescence mode, maka gambarnya akan indah seperti ini nih. Nah, ini adalah bentuk dari skin dari tumbuhan yang membentuk batu bara dulu. Nah, bagus sekali ini. Kalau dia berbentuk section seperti ini, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya. Maka dinamakan cutinite di situ. Nah, di dalamnya biasanya ada namanya eh bentar saya lupa namanya jadinya fluorinite. Jadi di dalam sini ada fluorinite atau resinite yang berada di antara cutinite. Ini sebagai contoh kalau di cahaya biasa mungkin semua orang agak setuju ya bahwa ini adalah cutinite, ini adalah cutinite juga. Nah, di dalamnya ini ada yang dark di biasa ini juga pasti bagian dari liptinite dengan titik-titik seperti ini. Maka kita bisa mendefinisikan di situ ada lagi liptinite bernama fluorinite atau resinite yang berada di antara dua cutinite gitu. Ini juga bagus ya gambarnya. Nah, itu salah satu liptinite group yang sangat indah di mikroskop terlihat. Kalau dia berasal dari spora, maka namanya sporinite. Ini bentuknya seperti spora seperti ini. Ini tipikal sekali sporinite terlihat ketika di fluorescence light, dia berwarna cerah seperti ini. Ini tadi cutinite dan fluorinite, dan ini resinite. Resinite itu tadi saya mention bisa di dalam eh, apa nih namanya cutinite, bisa juga dia sendiri gitu bulat seperti ini, bulat indah, gelap pada saat di normal light dan bercahaya pada saat di fluorescent light gitu. Ini resinite, suberinite ini juga sangat bagus gambarnya. Dia ada di berasal dari bark, berasal dari akar juga. Dia tipikal sekali seperti ini.
ketika dikasih fluorescence light, dia akan menyala, membentuk kotak-kotak seperti ini, dan di antaranya itu ada mineral vitrinite tadi. Kalau masih ingat, vitrinite yang seperti ini namanya corpohuminite. Dan ini tipikal corpohuminite eh, adalah eh, salah satu bagian pada saat suberinite terlihat gitu. Kemudian ada juga yang berbentuk berasal dari alga. Jadi ada pengaruh alga pada saat pembentukan batu bara, ada air laut yang masuk, maka menghasilkan alginate. Bisa jadi membulat, namanya tela alginate. Kalau dia eh, rata seperti ini, namanya lam alginate. Lam alginate ini kadang menipu, kita harus hati-hati. Kadang kita akan bertemu dia dan mirip sporinite, jadi hati-hati. Apalagi nanti kita definisikan ada pengaruh air laut pada saat pembentukan batu baranya. Terus ada lagi yang berwarna kemerahan, itu berasal dari klorofil. Maka dinamakan chlorofillinite. Chlorofillinite. Dia tipikal juga berwarna merah gitu. Dan dia normalnya akan berada di antara sikutinite gitu. Berwarna merah seperti merah darah, dan ini tipikal eh, Masra liptinite, chloropillinite. Terus ada juga yang berasal dari bitumen, namanya bituminite. Ini agak susah mendefinisikannya. Kita harus hati-hati sekali. Biasanya dia berteman dengan alginate gitu. Terus yang menarik, kalau ada exudatinite. Exudatinite ini dia fill the crack sebenarnya. Mengisi crack yang ada di tumbuhan, di batu bara dengan liptinite gitu. Dia mengisi crack seperti ini, maka bisa kita namakan exudatinite. Exudatinite bisa juga mengisi lubang dari fungi. Kalau nanti ada penjelasannya mengenai apa inertinite, dia menyala seperti ini di dalam mikroskop fluorescence, maka kita bisa bilang ini adalah exudatinite atau resinite. Tapi kalau sudah di dalam wadah funginite, mungkin cukup percaya diri kita bilang ini adalah exudatinite. Dia mengisi celah-celah crack. Nah, ini seperti ini nih. Gambar yang di sini, ini inertinite, yang mana di tengahnya ada lubang-lubang, dan ini terisi dia. Pas waktu kita kasih fluorescence light, dia menyala. Nah, ini namanya exudatinite. Tapi bisa juga kita bilang resinite ya. Tapi tipikal bisa kita namakan funginite. Terakhir, ada yang namanya liptodetrinate. Liptodetrinate itu yang kita tidak tahu dia ini sebenarnya bagi di antara 9 ini apa gitu. Jadi kita definisikan saja sebagai detritus liptinite gitu ya. Jadinya liptodetrinate. Jadi yang kecil-kecil berwarna cerah, maka kita namakan liptodetrinite. Liptodetrinite seperti ini. Mudah-mudahan masih nyala ya pas melihat gambar ini. Baik, saya lanjutkan. Yang terakhir, inertinate group itu mikropetrografi kita namakan inertinate group. Di sini ada 7 ya, 6. Ada funginite. Funginite yang berupa sclerotinite itu khas fungus yang bulat seperti ini. Bulat seperti ini, ada lubang-lubangnya, maka kita namakan sclerotinite. Sedangkan funginite yang tidak bulat atau satu terisi seperti ini bisa kita namakan funginite saja. Kalau inertinite-nya titik-titik kecil-kecil dan banyak, maka dinamakan micrinite. Kalau kita menemukan tipikal seperti ini, baik itu ini bulat sempurna, tapi kalau sebagian, maka kita namakan secretinite, hasil dari kotorannya kalau nggak salah. Kemudian kalau dia masih besar seperti ini, kita namakan macrinite. Sedangkan yang terakhir itu ada namanya inertodetrinite. Ini tidak tahu sumbernya, tidak jelas gitu. Mungkin ini bisa kita namakan inertodetrinite, tapi
kelihatan ini berasal dari funginite. Mungkin masih bisa kita definisikan sebagai funginite. Tapi di samping-sampingnya ini yang berwarna seperti ini yang kita definisikan sebagai inert todetrinite. Nah, ada sedikit nih, ada di internet gambar ya yang bisa saya share pada saat seandainya kita berada di mikroskop, di bawah mikroskop. Nah, ini kalau kita pakai mikroskop maseral, maka gambarnya akan seperti ini nih, kelihatan nih. Ini adalah di bawah cahaya biasa dengan ukuran 20 mikrometer. Ketika kita kasih fluorescence, maka dia akan berubah warnanya seperti ini. Nah, nanti kita definisikan ini apa, itu apa gitu. Sebagai contoh misalkan eh, ini nih. Ini mungkin bagian dari Corpohuminate ya, vitrinite gitu. Di dalamnya ini nyala nggak? Kita cek dulu. Oh tidak, berarti ini pori kosong gitu ya. Kalau yang ini nih yang menarik. Nah, ini funginite, fungus yang berkumpul-kumpul gitu. Kita lihat benar nggak di dalamnya ini ada resinite-nya atau tadi kita bilang apa ya? Ya resinite lah. Dia ngisi nih, exudatinite, sorry. Bisa. Nah, ini ngisi nih. Tapi hati-hati juga karena ini warnanya agak kehijauan. Mungkin saja ini bukan bagian dari liptinate, tapi lubang kosong, tapi terisi material pada saat preparasi sampelnya. Jadi agak kompleks gitu ya. Nah, kalau yang ini di cahaya biasa dia berwarna gelap, sedangkan kita lihat di cahaya fluorescence dia berwarna cerah, maka itu bagian dari resinite. Itu kita cukup confidence menamakan ini adalah resinite ya. Mudah-mudahan terlihat gambarnya ya. Kelihatan ya? Baik, Terlihat, Pak. siap. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kenapa gitu ya? Kenapa? Kenapa ini belajar dengan nama yang macam-macam yang bikin pusing itu buat apa? Kok kok kita harus belajar itu gitu ya? Ternyata lumayan lah eh, petrografi ini sebagai salah satu support pada saat kita nanti membuat argumen terhadap sesuatu sebagai facies indikator, sebagai source rock, sebagai geomechanical properties, nanti teknologi briquette atau coking coal bed methane nanti, atau nanti yang terbaru kan namanya storage ya, coal as a storage location. Sebagai facies saya akan cepat saja karena waktu. eh Tentu saja masalah gelification dan groundwater index ya sangat menentukan itu maseral itu yang nanti kita hitung gitu ya. Baik itu gelified versus ungelified, preserved tissue versus degraded tissue. Kemudian sebagai source rock, kalau kita kaitkan dengan hydrogen index ya, ini salah satunya fusion basin ya di China, itu dia bisa saja gas prone atau oil prone nanti sebagai salah satu source rock untuk gas atau oil gitu ya. Dan yang paling bertanggung jawab tentu saja resinite ya. Kita bisa define resinite ya dengan keras gitu ya, yang mempertanggungjawabkan terbentuknya gas ataupun oh sorry terbentuknya oil misalkan ya di sini. Jadi semakin banyak liptinitnya mungkin dia adalah oil prone gitu ya. Ini adalah data support ya, mengenai itu gitu. Apalagi ada Ember di sini. Baik. Kalau geochemical properties, di mana peran petrografi? Dia bisa kita lihat nilai reflektan vitrinite-nya mungkin bisa ya. Di mana porositas dari batu bara itu akan loss gitu ya berdasarkan dengan kadar karbonnya. Kemudian dia naik lagi gitu. Dia porositasnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Kemudian di titik tertentu dia eh, turn back gitu menjadi besar lagi gitu ya. Di sini ternyata antrasit itu porositasnya semakin besar gitu ya. Tapi turun dulu baru nanti naik gitu. Pada teknologi briquette dan caking coal itu dua hal ini, coking dan caking ya, dari batu bara itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya.
di mana nanti kita bisa lihat bagaimana fungsi reaktivitas dari masing-masing maseralnya. Nah, itu penting sekali. Kemudian sebagai di Colbert metan dia sebagai adsorption ya. Di sini bisa kita lihat ya definisinya akhirnya menjadi definisi Colrank saja membantu ya masalah composition. Tapi keaktifan dari batu baranya itu dilihat dari kondisi maseralnya seperti apa. Di sini juga menarik bahwa eh, semi antrasit ke antrasit itu nilai rasio CO2 CH4-nya semakin tinggi gitu. Yang paling oke kan dari lignit ke subbituminous gitu. Untuk gas ya, sekarang kan ada istilah coal bed methane, coal mine methane, terus ada lagi abandoned mine methane gitu ya. Selain metan, dia juga akan menghasilkan CH4, terus hidrokarbon, karbon dioksida, He, hidrogen, CO, dan N gitu ya. Kalau dari yieldnya, metan itu seiring dengan meningkatnya temperatur, semakin besar dia. eh, Yieldnya, besarnya. Kalau dari call rank-nya ya seperti ini. Dari lignit subbituminous ada eh, nilainya meningkat, meningkat dan turun ke sini semakin tinggi temperaturnya, yield-nya semakin besar. Seperti itu. Metan terbentuk itu dua. Ada yang namanya termogenik dan ada juga microbial origin gitu ya. Mikrobial berasal dari mikroba. Kalau termogenik maka dia akan berasal dari eh, tekanan gitu ya. Mikrobial tentu saja harus ada mikrobanya dengan syarat anoksik, lingkungan anoksik dan seterusnya. Ini kalau kita jalan jauh sedikit ke perbatasan antara Rusia dengan Ukraina, di situ ada salah satu titik prospek site BC, ini Kalbet Metan ya. Jadi di suatu kota namanya Donbas yang Donetsk ya, Donetsk dan Donbas itu ada puluhan tambang gitu ya, yang hitam-hitam ini adalah tambang batu bara yang ada di situ gitu, puluhan tambang. Di sini ada perbedaan yang jelas mengenai kadar metannya. Ada area CO2 zone dan ada area eh, metan CH4 metan eh, batu baranya di situ. Nah, di sana mereka memetakan itu posisi metan. Ternyata metan itu bisa terkonsentrasi di tertentu dan di titik tertentu tidak ada metannya di batu bara gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin gitu benar-benar ya kita harus memapping bagaimana CH4 per ton dari setiap lokasi. Dan di sini cukup jelas dilihatkan bahwa dari dua titik ini metannya berasal dari thermogenik gas ya. Nah, catatan pentingnya adalah data petrografi tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada hasil pengujian lain yang bisa menjadi pembanding dalam menyimpulkan analisis yang dilakukan. Petrografi sangat memegang peranan penting ya. Apalagi nanti kita bicara hilirisasi dan sebagainya, ya petrografi salah satu data yang bisa kita percaya gambarnya seperti dari gambarnya itu gitu. Dengan analisis yang bisa kita lakukan seperti apa. Ada beberapa kesimpulan mungkin salah satunya untuk karbonisasi misalkan ya eh, petrography study bisa mencek loss of angularity dari vitrinite grain gitu. Kalau gasifikasi ya tentu saja bituminous coal yang baik tapi low rank dan tapi bisa juga di low rank dan low grade coal gitu ya. Nah, tetap saja analisis petrografi dipakai nanti untuk gasifikasi gitu. Kalau coal liquefaction ya tentu saja penting juga ya. Liquefaction kita harus mengetahui nilai Air max-nya. Air max ini vitrinite reflektannya. Jadi reflektan ditembak cahaya, dipantulkan berapa persen dia ada, itu dicek di maseralnya. Jadi peran maseral juga penting. Kemudian eh, inertinit yang tinggi dengan ash yang tinggi juga kayaknya oke katanya untuk proses liquefaction menurut Tuan Singh di sini. Nah,
itu aplikasi penggunaan petrografi eh, batu bara di kegiatan hilirisasi batu bara mungkin bisa seperti itu. Terima kasih. Maaf agak panjang. Saya kembalikan kepada Pak Moderator, Mas Iqbal. Silahkan, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Hafiz untuk pemaparan materinya ya, kawan-kawan. Jujur saya juga ini Pak baru dapat ya materi yang lebih detail lah terkait DNA Nah, batu bara ya. Kita kan taunya batu bara di lapangan aja gitu, ngambil sampel, ngukur. iya, agak Dan memakai sebagai banyak istilah baru. Mudah-mudahan tidak terlalu bingung. Tapi nggak apa-apa iya, lah. Kita kunyah dulu lah nanti. iya. Baik, jadi saya izin sedikit merangkum ya, Pak Hafiz. Tadi kan kita belajar petrografinya batu bara itu yang dari tumbuhan ya, yang mana di bagian-bagian yang kerasnya, koreksi Pak ya kalau juga saya salah ya, saya juga belajar nyimaknya yang saya rangkum, bagian tubuh tumbuhan yang keras seperti batang, akar, kulit, kayunya itu menjadi pitrinit atau huminidnya ya Pak ya. Tuh. Kemudian bagian yang hijau-hijaunya seperti pucuk, daun gitu kan, sporanya menjadi liptinit dan juga yang terakhir ada inentrinit yang dari fungi yang ada di tubuh tumbuhannya. Pak ya. Betul ya Pak Hafiz ya? Benar sekali, mantap. Kalau ada quiz saya dapat nih Pak. Iya benar Ya, ini dapat door prize. terus yang vitrinit tadi kan dia kalau kita teliti itu menjadi data pendukung ya untuk adanya sumber gas prawn ya. Ya, Kemudian yang liptinit itu sebagai penanda adanya oil. Kemudian init-init. Jadi dia kan sebagai ya jari charcoal ya. Lalu tadi tuh. dari data petrografis ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita juga perlu data-data pembanding, Pak ya, untuk penelitian lebih lanjut ya terkait untuk apa data dari call ini kita gunakan seperti hilirisasi dan sebagainya. Baik, kita lanjut Pak ke sisi tanya jawab Pak. Siap. Bagi teman-teman, rekan-rekan baik mahasiswa maupun praktisi ya hadirin pada acara sharing session kita pada hari ini dipersilahkan yang ingin bertanya bisa secara langsung raise hand ataupun mengisi di chat ya lewat chat. Silakan. Nah, ini ada satu Pak. Bapak Junaidi. Ini Bapak Junaidi mau langsung menyampaikan atau mau saya bacakan pertanyaannya, Pak? Kan enak lebih langsung kan biasanya. Oh, mungkin saya bacakan aja ya Pak Hafiz. Siap. Ini dari Pak Junaidi dari Inspektorat Kapuas, Pak. Izin bertanya Pak Hafiz, untuk gasifikasi batu bara, kandungan mineral apa yang cocok untuk batu bara gasifikasi? Wah, susah ini Pak. Tidak ada kayak jawaban pasti itu Pak. Mungkin gini, vitrinite yang dominan mungkin akan disukai gitu ya untuk gasifikasi gitu. Cuman dari beberapa referensi, eh, batuan bituminous coal itu biasanya cocok gitu. Jadi kita cek materialnya, vitrinitnya, kita tembak pakai cahaya, kita cek vitrinit reflektannya. Kalau dia masuk nanti di kelas bituminous coal, tentu saja yang lain harus mendukung juga nih, calorific value-nya misalkan dan lain sebagainya. Kita definisikan dia sebagai bituminous coal itu kan nyaman tuh dia untuk gasifikasi. Bisa juga lebih mudah, tapi eh, agak mahal biasanya biayanya gitu. Ini kan pada perusahaan besar lagi rame nih memikirkan Ya, seperti lagi ini seperti apa. di kementerian Pak, ya, mikirkan inovasi buat hilirisasi Inovasi ini Pak. hilirisasi. Cuman nggak bisa Pak Junai nggak bisa gimana ya? Saya tidak bisa langsung menjawab. Masalah ini oke gitu untuk gasifikasi tidak masih memang ilmunya ini masih berkembang. Mungkin saat ini simpelnya ya kalau vitrinitnya bagus dengan angka maturity berdasarkan vitrinit reflektannya oke di kelas bituminus saat ini definisinya kan bituminus coal yang oke untuk gasifikasi mungkin itu nyaman gitu untuk gasifikasi batu bara nanti. Bisa yang detail yang saat ini tidak ada angka yang mengikat banget gitu.
Misalkan harus vitrinitnya sekian persen, liptinitnya sekian persen, innertinitnya nanti sekian persen gitu. Tidak ada angka yang mengikat seperti itu Pak Junai sampai saat ini ya Pak. Mungkin ada beberapa orang merekomendasikan A, B, dan C gitu. Kita ya harus melihat juga gitu seperti apa. Dan lagi Mas Ral mendukung salah satu data penting, tapi yang lain juga harus kita lihat juga. Nilai-nilai yang lain, baik analisis proximate, ultimate gitu, calorific value, dan lain sebagainya. Itu sih Pak, tidak bisa, mudah-mudahan menjawab tidak terlalu memuaskan, tapi ya ilmunya masih sangat berkembang gitu Pak ya, kita untuk hilirisasi batu bara ini. Jadi ya kita sama-sama belajar akhirnya gitu. Ya sayang sih kalau kita tidak ikut berperan penting di hilirisasi. Jadi memang ini jadinya sangat apa ya, sangat riset gitu Pak. Terus berkembang gitu. Jadi harus panjang kayaknya kita risetnya itu. Itu sih Pak. Keren pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Dan terima kasih juga Pak Junaidi atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya silahkan Bapak Ibu bisa raise hand atau kirim di via chat juga seperti Pak Junai tadi. Ci. Cek, iya, Baik Pak, mau masuk. langsung bertanya boleh Pak? Iya, silahkan. Bapak Ya, Panik Hasan dari iya. Geoservice. Perkenalkan saya dari Geoservice, Pak Hafiz. Terima kasih atas presentasi luar biasanya nih. Sedikit Pak, sama-sama belajar Pak. Ini mengenai Iya, apa namanya? Mengenai liptinite tadi. Jadi iya. kami suka menemukan Pak di bawah mikroskop itu dia secara DNA dia kutinite. Dia kutinite, Mhm, tapi ketika kita pindahkan cahayanya menjadi fluorescence itu dia tidak memendar. Memang mhm, dari reflektannya sendiri memang di atas 1,1 Pak. Memang mhm, di atas 1,1 ini menurut yang kami kerjakan itu jarang sekali kami menemukan liptinite. Tetapi kalau di bawah satu masih 0,9, 0,8 itu liptinite itu masih banyak Pak. Nah, yang perlu kami tanyakan adalah kita harus menamai apa itu apa namanya bentuk seperti itu gitu Pak. Agak bingung juga itu Pak. Baik Pak. Baik Pak. Terima Wah, kasih. keren sekali Pak Nik. Terima kasih sudah hadir juga. Pertanyaannya keren ya. Nah, saya beberapa kali juga pernah menemukan hal-hal yang seperti itu ketika dia maturity-nya tinggi gitu ya, berdasarkan fitness levelnya tinggi. Eh Liptinite itu tidak memendar lagi, benar itu. Tapi se se sependek saya tahu, Pak Panik, eh, kita definisikan itu sebagai liptinite. Kalau kita sangat yakin berdasarkan normal light-nya, cahaya normalnya itu adalah berbentuk seperti kutinite, ada fingerprint yang jelas sekali, kita tetap mendefinisikannya sebagai kutinite. Dan seharusnya semuanya maklum karena maturity-nya sudah tinggi sekali sehingga pendarannya si liptinite yang bercahaya itu sudah hilang, dia sudah tertransport atau apa berubah menjadi gas atau apa sehingga tidak lagi memendar. Tapi definisinya sependek yang saya tahu kalau Bapak sudah confidence dengan bentuknya meski di cahaya fluorescence dia tidak bersinar lagi, maka kita definisikan tetap sebagai kutinite. Oke. Terima kasih Pak. Satu lagi boleh Pak? Sedikit aja. Boleh Pak? Oke, kan ketika Boleh, kita Pak. ada sama seral itu kan ada crossline ya Pak ya. Ada Iya. crossline yang perlu kita jadi guidance di tengah bahwa kita menamainya dari situ. Nah, pada saat ada subrinite dan corpogelinite itu kan eh, ada dua maseral yang berdampingan Pak. Dan dia Mhm. masuk pada crossline. Nah, yang paling tepat itu kita menamainya yang persis di tengah atau yang terkena garis seperti itu, Pak. Mungkin yang kami agak bingung juga di situ, Pak. Aduh, susah ini Pak. La- laku, panik lakukan saja professional adjustment. Kalau menurut saya, kalau di gambarnya di kotaknya misalkan sudah dominasinya panik melihat bahwa itu eh Subirinite, misalkan di plusnya nanti Subirinite, ya tembak aja Subirinite Pak. Kalau menurut saya Pak ya. Kalau saya Ya. ini karena preferensinya lebih suka Liptinite sih Pak sebenarnya. Tapi Ya ya karena kalau lebih indah sih Pak kalau Liptinite itu, ya, Pak. tapi kalau memang sudah plusnya sudah di Corpohuminite atau Corpogelinite,
kemudian Bapak melihat ada dominasi corpogelinite di situ, tapi pas waktu counting yang lain ada suberinite-nya, ya nggak apa-apa, kita tembak saja bahwa ada corpohuminite di situ gitu. Memang mereka tuh Oke. berduaan kan selalu bersama tuh kan. Betul, Pak. Mereka kan apa namanya selalu bersama tapi tak pernah bersatu kan, Pak ya. Iya, Baper nih Bapak nih, Pak. betul betul. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Nggih, nggih. Ya. Lakukan saja pilihan pribadi Pak itu. Mudah-mudahan Oke, menjawab jelas. Nggih, silakan Mas Iqbal. baik. Terima kasih Pak Fanik. Ini ada Pak dari kolom chat dari Pak Teten. Pak Teten mau ngomong apa mau saya bacain, Pak? Saya bacain aja ya, Pak. Ini pertanyaannya dari 3 kelompok masalah tadi, Pak. Vitrinit, inertinit sama liftinit, mana yang paling cepat terjadinya sponkom, Pak? Apa Hafiz? Dari 3 Baik, itu tadi, Pak. Yang memicu Pak. mungkin Pak, yang mana yang paling memicu terjadi Cepat sponkom? memicu. Ya benar ya Pak. Kalau mau jujur ini saya jawabnya tidak tahu Pak. Dari mana sponkon itu bisa terjadi. Cuman eh, bahwa yang paling bisa bertahan menjaga maseralnya itu adalah inertinit gitu. Yang paling sensitif itu adalah liptinit gitu. Yang di tengah-tengah situ si vitrinit gitu. Nah, liptinit itu sangat mudah dia. Kalau kita kasih tekanan atau apapun ada reaksi tertentu, yang paling cepat bereaksi itu liptinit. Sependek yang saya tahu, Pak ya. Inertinit yang paling kuat bertahan, vitrinit di antara dua itu. Jadi ya mungkin Pak, liptinit mungkin, tapi tidak tahu Pak. Saya tidak tahu. Tidak bisa menjawab. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu atau jadi PR saya. Iya. Jadi karena dia ya mikroskopis Pak ya, kita nggak tahu ya mana Hmm. yang bisa memunculkan api paling cepat Api ya Pak ya. yang bisa bereaksi terhadap api itu menarik Iya, pertanyaannya. barisan Kalau api. kita kasih reaksi. Iya, Mhm. baik. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Ini lanjut lagi Pak, ada di kolom chat Pak dari Ahmad Ali Syafi'i dari WLM Pak. Pertanyaannya, apakah Peternet alterasi pada zona shear atau Oh, fault dapat menimbulkan overestimation terhadap maturity index ya Pak? ya, banyak sekali saat ini kasus Pak ya, di mana vitrinitnya itu eh, menjadi overmatur gitu, jadi matur gitu, gara-gara ada di zona fault kita ada reaksi tektonik ya, ada reaksi tektonik yang menekan, yang menjadikan nilai vitrinitnya agak tinggi gitu. Tapi ya sekali lagi kita cek lagi Pak nanti apakah moisture-nya itu tidak janggal gitu. Seperti moisture batu bara di kalsel misalnya ya, di batu eosen itu kan moisture-nya rendah sekali. Nah, mungkin ada tektonik tekanan tektonik dari meratus uplifting gitu. Mungkin seperti itu. Sehingga moisture-nya juga berkurang gitu. Nah, baru kita cek lagi nilai apa tadi vitrinit reflectant dari area tersebut. Yaitu sangat mungkin terjadi overestimation terhadap vitrinit reflektannya. Vitrinit reflektannya menjadi meningkat tinggi gitu. Beberapa kasus mengatakan seperti itu. Jadi kita ya mau tidak mau harus melihat lagi kondisi geologinya gitu. Oh ini vitrinitnya ketinggian ini sebenarnya gitu. Dia tidak masuk bituminous coal tapi subbituminous. Tapi karena ada kondisi eh, shear atau struktur Struktur. tertentu yang bisa memberikan tekanan geoteknik gitu. Tapi ya mau tidak mau kalau vitrinitnya sudah angkanya tinggi berarti dia memang matur. Jadi lebih matur daripada umurnya misalkan. Tapi dia menjadi batu batu bara yang matur gitu. Mungkin seperti itu Pak Ali. Banyak sekali kasusnya, menarik juga. Maaf tidak memuaskan. Baik, Cool. terima kasih Pak Hafiz dan Pak Ali. Ini kita lanjut Pak ya. Boleh Pak. Dari Pak Muhammad Riswanto, izin bertanya Pak Hafiz, boleh di-share alat atau teknologi yang digunakan untuk melakukan pengamatan level mikro ini? Apa Pak teknologinya di Indonesia ini Pak?
alat sama teknologi yang dipakai untuk pengamatan mikroskopisnya ini, Pak? Syukur alhamdulillah di sini ada panik, Pak. Jadi panik ini kan dari Geoservice itu. Kita di Kalsel punya juga satu, Pak, itu di tempat panik itu ada eh, mikroskop batu bara orang bilangnya, di mana dia bisa ngasih cahaya normal dan cahaya fluorescence. Itu agak spesial itu, mikroskop yang bisa memberi dua cahaya gitu, satu cahaya normal dan satu cahaya fluorescence. Jadi cukup mikroskop saja cukup, tapi harus bisa ngasih cahaya fluorescence. Lebih dalam lagi ada beberapa, kayaknya ada beberapa teman-teman yang riset ya. Teman-teman Adaro saya terakhir pernah lihat itu juga pakai SEM ya, mikroskop SEM ya, pakai elektron gitu. Dikasih elektron juga menghasilkan material tertentu. Dia lebih detail kalau melihat fisiknya gitu. Jadi ukurannya jadi agak detail gitu dilihat. Kalau kita sandingkan dengan foto material itu sangat menarik nanti dibacanya seperti apa. Jadi apakah ada teknologinya di Indonesia? Ya, kita punya, tapi harus banyak biar bisa menafsirkannya dengan banyak gitu. Ada teknologinya, mikroskop kuncinya. Mikroskopnya. Oke, Gitu. kita lanjut, Hafiz. Ini dari Pak Muhammad Noviardalah. Ini dari tempat saya juga nih, Pak. Pak Novi mau langsung nggak, Pak? Ini nostalgia Pak Novi. Iya. Pertanyaannya di Kastel dominan masalah batu baranya yang mana, Pak? Dan kenapa kan ya? Baik, Dominannya mana, Pak? ini terima kasih Pak Novi. Ini menarik sekali kalau kita sudah bicaranya Kalimantan ya, apalagi southern part of Kalimantan gitu, dari selatan langsung naik sampai ke Kutai, sampai ke Kutai Basin ke atas gitu. Itu kan dominasi kita batu bara itu, dan umurnya tuh rata-rata mirip gitu. Umurnya tuh rata-rata mirip sehingga kita bisa melihat mungkin karakter masalahnya mirip gitu. Pak Novi ini juga nostalgia juga ya Pak Novi, nanti correct correct me ya. Eh, Beberapa riset belakangan yang di bawah tahun 90-an itu menganggap bahwa dominasi liptinite itu besar di batu bara di southern part Kalimantan itu. Bahkan ada beberapa riset itu bilangnya di atas 60% liptinite, dan itu janggal di batu bara secara umum di dunia gitu. Kemudian riset di 90-an sampai 2000-an itu bilangnya vitrinite gitu, normal gitu. Beberapa publikasi bilang batu baranya itu didominasi oleh vitrinnya, sampai 70%, 60% gitu. Kemudian kalau yang saya kerjakan di beberapa titik di tempat Pak Iqbal, salah satunya di Tutupan gitu. Satu lagi di tempatnya Pak Tempat Effendi, Panovi juga, Pak. tempatnya Pak Effendi di Arutmin misalkan, terus satu lagi di tengah batu bara Eosen. Eh, itu berdasarkan sependek yang saya tahu itu dominasi liptinite ya, yang banyak gitu. Dan kenapa? Ya karena tumbuhan yang membentuknya itu. Jadi kita ini kebanyakan bush, apa ya, semak-semak. Jadi batu bara kita itu didominasi oleh banyak semak-semak untuk yang muda ya, khususnya batu bara Miosen. Yang semak-semak sehingga liptinetnya banyak. Dan di tahun 90-an, 80-an, 90-an itu dunia ini baru sadar ngeh bahwa batu bara itu bisa terbentuk di dom, di gunungan gitu. Kalau kita tuh hutan kerangas atau bagaimana itu, karena daerah tropis ini hujannya banyak sehingga bisa terjadi proses apa tadi vitrification, tapi tidak di area bawah low lying ya, di area yang dekat dengan muka air laut gitu. Tapi ini full dipengaruhi oleh air hujan gitu. Jadi ya mungkin juga karena dia apa ya, kalau ingat Ombrotovik ya, Ombrotrofik gitu, Ombrotrofik area gitu, Ombrotrofik gambut gitu. Nah itu orang baru nggak ternyata di seperti ada batu bara yang terbentuk di Ombrotrofik area seperti itu. Jadi karena dia eksklusif, tidak ada pengaruh dari luar, sehingga batu bara itu bisa didominasi liptinite. Ya mungkin seperti itu Pak Novi. Ini karangan indah saja Pak Novi.
Tapi ya make sense dari beberapa riset ya, dari beberapa riset itu liptinite kita didominasi dan mungkin karena Ambrotofik Mayer jadi ada liptinite yang dominan di situ. Seperti itu. Mudah-mudahan jangan tidak dibahas ya. Boleh, boleh ini nggak Pak? Boleh nanya lagi Pak, lanjutannya. baru baru, baru Iya, bersuara. siap, siap Pak. Siap Pak Novi, silakan Pak Novi. Ada ngaruhnya ke bonko nggak Pak kira-kira itu Pak? Kandungan mineralnya itu. Saya suka sekali ini dengan bone call ini, atau mungkin kita yang mempopulerkan kalau istilah banyak orang itu silicified coal, batu bara yang tersilicifikasi. Silifikasi itu kita jadinya berpikirnya dia pada saat pembentukan kan terbentuknya. Jadi pada saat batu bara terbentuk, terendapkan, dia membentuk silicified coal-nya, silicified-nya masuk ke batu bara, atau sebelum terus dia inject gitu ya. Karena dari foto Masral atau Sam bone call-nya punyanya Pak Novi itu silikanya itu dia masuk bersamaan pada saat terbentuk, atau dia eh, setelah ada pitification ada silika masuk gitu karena proses air gitu atau angin gitu ya. Jadi apakah berpengaruh? Iya, mungkin saja berpengaruh, Bang. eh untuk bone call itu. Terakhir publikasinya Pak Agus Haris Widayat itu bilang mungkin saja terjadi di keduanya, baik itu sedang pada saat proses pembentukan batu bara atau setelah vitrification, terus ada silika yang masuk gitu. Tapi kalau dia ombrotofik yang eksklusif, saya lebih percaya dia terbawa angin atau apa dan kemudian terendapkan bersama pembentukan batu bara untuk bone call ya. Bingung ya Pak. Mudah-mudahan sampai situ saja sih Pak, masih 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 berproses Pak, saya juga nulis tentang silicified coal. Siap-siap, terima kasih Pak Hafiz. Baik, terima kasih Pak Novi. Kita lanjut ya, Pak Hafiz. Ya Pak. Ini dari Pak Muhammad Afriza Hasani, izin bertanya, apakah keberadaan mineral liptinit yang tinggi dapat mempercepat proses oksidasi permukaan batu bara saat penimbunannya di stockpile? Itu mirip ya sama spontaneous sponcom tadi. eh Apakah liptinite mempengaruhi proses oksidasi? Ya kalau dari sifat sifat liptinite yang sangat sensitif gitu Pak ya, mungkin saja Pak. Tapi kan dia sudah liptinite di situ. Ah, tidak bisa jawab saya Pak. Mempercepat prosesasi permukaan batu bara saat penimbunan di stockpile. Mungkin saja berpengaruh sih Pak. Secara fisik mungkin saja berpengaruh. Ya kita lakukan, harus, tidak ada riset yang saya baca Pak mengenai ini. Tapi secara logic thinkingnya back to basic tadi, liptinite yang dominan bisa saja membuat batu bara itu menjadi sensitif, lebih sensitif daripada yang didominasi oleh vitrinite. Pak Afriza, ini good question ini. Saya tidak bisa menjawab pasti Pak. Tidak, saya tidak pernah membaca mengenai hubungan antara oksidasi permukaan batu bara dengan kondisi liptinite dari eh, batu bara tersebut gitu. Cool. Oke, kita lanjut Pak. Ini Iya. Pak Panik Hasan dari Geoservice mau nanya lagi Pak. Mengenai silicic coal, apakah ada erat kaitannya dengan nilai HGI Pak? Karena melihat data nilai HGI akan turun kembali pada rank lignit rendah. Rendah. Hargrove Grindability Index dengan kondisi silicic coal apakah berpengaruh? Ya mungkin saja sih Pak. Kalau saya memandangnya malah ke gelification-nya pada saat proses vitrification gitu. Semakin gelified misalkan akan semakin apa si Hargrove Grindability Index dari batu baranya itu, pun sebaliknya gitu. Jadi eh, apakah nanti ada hubungan antara HGI dengan definisi silicic coal yang berkaitan dengan gelification index? Ya mungkin saja sih Pak. Kemudian apakah akan turun kembali pada rank lignit rendah? Yaitu menariknya batu bara ini Pak. Kadang ada turnovernya di kondisi tertentu gitu.
Apakah nanti akan ada HGI-nya turnover atau seperti apa? Mungkin saja sih, Pak. Tapi harus saya lihat lagi datanya, kita cari lagi artikel mengenai hal ini gitu. Pertanyaannya berat sekali. Tapi keren sekali. Jadi mikir kita jadinya. Itu saja sih, Pak. Saya tidak bisa menjawab lebih dalam. Good question. Oke, kita lanjut Pak. Ini dari Pak Ali Ahmad. Waduh. Apakah bisa dalam satu lapisan kol terdapat kontras atau perbedaan kelompok materialnya dalam satu lapisan kol, ya, Pak? Karena kami pernah, kata Pak Ali Ahmad, menemukan dalam satu grup lapisan batu bara memiliki kontras fisik kilap secara kualitinya itu kontras, berarti kan perbedaannya nampak nih Pak di satu Betul. lapisan. Betul. Apa mungkin dalam satu line pengendapan dari limnik sampai telmatik satu umur, Pak? Betul, Pak. Wah, ini keren sekali pertanyaannya, Pak. Tapi ini saya bisa jawab ini. Benar, Pak. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Apakah pernah terjadi? Sangat pernah terjadi, Pak. Cuman memang eh, kita pada saat countingnya maseral itu sering sekali error, Pak. Jadi kadang karena saya sampling misalkan di tempatnya Mas Iqbal itu saya sampling tutupan itu 60 meter tuh per 1 meter. Saya ambil tuh per 1 meternya. Tiap 1 meter tuh saya hitung itu masalahnya persentasenya itu. Nah, seperti yang kata Pak Ali Ahmad tadi, apakah mungkin dalam satu line pengendapan itu ada limnik dan telmanik itu mungkin sekali. Cuman kita harus hati-hati, harus benar-benar menghitung pas counting masalahnya. Nanti kalau error pusing tuh. Kok kok sama gitu padahalnya kalau dilihat dari kontras lapisannya kok berbeda gitu. Mungkin saja ada error pada saat kita counting, tapi perbedaan ini kalau secara makroskopis bisa melihat, kita hati-hati pas waktu counting, harapannya sih grupnya berbeda tuh nilainya, percentage dari Vitrinette, Titinet, dan Inertinitnya. Jadi mungkin sekali ada dalam satu line pengendapannya berbeda. Kalau di tempat Pak Ali itu, saya menghitung maseralnya itu persentasenya relatif random dalam 20 meter sim batu bara dalam satu sim, maseral random. Tapi yang menarik itu si sulfurnya ada kick gitu, ada kick di sulfur gitu. Jadi dalam satu proses pengendapan ternyata mungkin saja ada air laut yang masuk di meter keberapa batu bara terbentuk, ada air masuk, air laut ikut gitu. Tiba-tiba sulfurnya naik gitu. Terus hilang, sulfurnya hilang lagi, nggak ada air lagi. Jadi sulfurnya rendah gitu. Itu menarik sekali. Ya makanya tidak bisa sendiri gitu. Mungkin karena saya tidak terlalu lihai pada saat menghitung, jadi masalahnya mirip aja. Tapi Iya, benar, Pak. saya setuju. Ya silakan Pak Ali, tolong disupport saya. Ya, jadi dalam satu lapisan kita juga menemukan itu SIM group itu lapisan pengapitnya dengan tebal hanya setengah meter itu carbonaceous mudstone. Dan ini satu efek terhadap geotechnical aspek. Yang kedua hasil pengalaman kami ya, jika batu bara itu ada pengapit carbonaceous mudstone itu ada influx total sulfurnya akan menjadi naik sekali. Nah itu kalau kita analisa memang kita lihat karakter fisiknya itu memang dia cocok dia di kondisi di anaerob di daerah lacustrin. Waktu pengendapannya dia kayak open danau yang tertutup, kemudian dia dikelilingi oleh sistem fluvial. Nah kalau sistem fluvial itu batu baranya bagus dia. Nah, tapi waktu kami ada satu set menemukan itu, loh kok ini dalam satu lapisan kok satunya mengkilap bagus, satunya kok berangsur menjadi kilatnya apa itu Pak tidak mengkilap sekali atau kusam. Nah sehingga kita tarik kesimpulan bahwa mungkin di sekitaran fluvial area limbah banjirnya istilahnya di kanan kirinya main channelnya itu dulu ada danau yang terkungkum posisinya anaerob sehingga dia airnya tidak bisa kemana-mana, kemudian bakterinya dia akan bekerja maksimal di situ karena dia nggak ada influknya cuma air hujan tapi dia nggak bisa ngalir sehingga karbonasiusnya itu banyak organiknya di situ. Nah
kami melihat bahwa di situ memang SIM-nya ternyata agak nyambung walaupun sempat pincing dan putus begitu Pak. Nah, cuman kami nggak punya data petrografinya karena kan itu nggak berkaitan dengan call bisnis ya, kecuali memang untuk sains. Cuman kami melihat bahwa oh ini sepertinya memang ada perbedaan material seperti slide-nya Pak Hafiz tadi yang di awal-awal itu kan kita tarik dari yang hutan-hutan, kemudian dia masuk ke daerah rumput-rumput rawa. Nah, mungkin dia satu line seperti itu, Pak. Nah, ini cukup menarik sih. Cuman belum kami tuliskan, belum ada waktu, insya Allah. Tulis Pak, itu berapa meter Pak kemenerusannya yang ditemukan? Itu kalau secara horizontal, secara on strike itu dia itu sekitar 4 blok 42 kali 125 mungkin 500 meteran ya. Untuk dari batu bara yang jadi 500 meter itu batu bara yang kusam, kemudian yang ke arah sana hingga 400 meter, 500 meter lagi, bahkan bisa lebih itu batu bara yang mengkilap. Itu dalam satu lapisan begitu. Wow. Wah mantap itu Pak, saya senang sekali. Sama ini Pak, sharing mengenai tadi dibahas tentang silicified coal ya. Silicified coal itu case di tempat kami beberapa setelah kita petakan itu ternyata ada sandstone kuarsa sandstone yang nggak jauh dari roofnya atau floornya lapisan batu bara, sehingga kuarsa itu dia ketika ada ini prosesnya setelah vitrification. Yang case yang kami temukan itu larutan kuarsa kan kayak akan silika, ya dia masuk larut, kemudian dia mengendap di pitnya itu di pitnya itu, sehingga beberapa lapis di pelai batu baranya itu memang terlihat adanya quartz dan hasil pemetaannya itu dia kadang layer, kadang cuman bongkah. Nah itu dugaan kami. Itu biasanya larutan dari kuarsa sandstone. Makanya penting untuk mengatakan kuarsa sandstone memang untuk mengidentifikasi in case ada silicified. Karena dalam prakteknya memang operasionalnya cukup ini Pak, karena keras seperti ini, seperti batuan sedimen dan batu pasir begitu. Betul. Itu silikanya ada XRF-nya Pak? Apa 70% atau 60%? Itu ada saya coba combine dengan penelitiannya Pak Basuki Rahmat waktu di Adaro Pak. Dan itu mirip case-nya dengan di tempat kami di salah satu site kami, bahwa dari kita combine-kan dengan hasil data drilling sandstone yang terdampar cukup panjang, kemudian di dalam pit shell, di dalam sand pit, kemudian ada case silicified. Terus kita lihat ada fracture juga di situ yang kita connect. Nah itu bisa jadi karena larutan kuarsanya dia larut pada masuk ke body coal-nya begitu. Siap. Ya menarik Pak. Kalau ya saya juga Pak Basuki di Adaro tuh kan kalau nggak salah. Iya dulu pernah cerita. Bicara silicified. Nggih, karena ada yang seperti yang Bapak tadi bilang, ada yang dia berupa nodul-nodul atau bisa berupa line dia. Ya, cuman Pak, boleh sharing sedikit, boleh bertanya sedikit. Cuman kami punya batu bara tipikalnya beda dengan set-set lainnya. Itu ada di Kalimantan Selatan pojok sisi utara arah ke Kaltim sana, itu batu baranya single tapi multiple partinya banyak. Nah itu kira-kira kalau dari jenis materialnya hasil penelitian sih banyak vitrinetnya Pak. Cuman kandungan kualitinya SIM yang paling atas itu sulfurnya sangat ekstrim. Itu dari Pak Hafiz ada pandangan nggak yang bisa di-share ke kami? Saya curiga umurnya lebih muda daripada Miosen itu Pak. Saya curiga umurnya lebih tua Pak. Batu baranya sih Eosen, cuman dia satu single SIM. Cuman dia dipisahkan cuman 1 senti, berapa 5 senti itu paktingan. Cuman SIM yang bagian atas itu sulfurnya ekstrim, sangat ekstrim sekali daripada SIM yang tengah dan di bawah. Nah itu juga kami sepanjang ini sih karena
air lautnya naik begitu, Iya, masuk. iya. Paling nyaman ya kita definisikan bahwa ada pengaruh air laut. Mungkin dia dekat dengan laut, Pak. Karena kalau Eosen Miosen, dalam pikiran saya, Pulau Kalimantan itu saat Eosen dan Miosen, apalagi saat ini posisinya dekat dengan laut, misalkan dekat dengan laut, Pak ya, mungkin saja pembentukan batu baranya sangat dipengaruhi oleh air laut. Jadi saking mudahnya batu bara terbentuk gitu Pak ya, meski ada air laut gitu ya, dia bisa tetap terbentuk batu baranya meski tipis gitu. Kalau sudah di atas 5 itu super high sulfur itu Pak, bikin dunia Iya, tercengang. iya. Terima kasih Pak Hafiz. Itu saja yang mau saya Iya, tanyakan. terima kasih sharingnya Pak, keren sekali. Terima kasih Pak Ali Ahmad. Kita lanjut Pak. Ada pertanyaan dari Pak Panik lagi Pak. Penjelasan tadi Pak mengenai bituminous coal yang paling baik untuk gasifikasi melihat dari perbedaan DNA-nya, subbituminous atau lignit yang memiliki alipatic compound yang lebih banyak dari bituminous, dan yang pernah saya pelajari, alipatic compound itu merupakan struktur batu bara yang mudah terlepas menjadi gas. Mohon penjelasannya Pak Baik Hafiz. Pak, saya sedikit saja Pak ya, nanti kalau kita bicara organik geokimia nanti satu term lagi, satu pertemuan panjang lagi. Benar Pak, batu bara itu dari tadi ada di sisi maseral gitu ya, ada di sisi maseral. Terus ada lagi dari sisi yang organik geokimianya gitu. Ada yang namanya alipatics dan ada namanya aromatik gitu. Sisanya itu tar biasanya. Nah, kalau alifatics itu dia sensitif karena rantai ikatannya pendek gitu. Kalau aromatik dia agak panjang gitu. Dan ketika kita ekstrak batu baranya, aromatik itu dia wangi. Makanya namanya aromatik, sedangkan alifatics ini pendek gitu. Kemudian alifatik compound ini struktur batu bara yang mudah terlepas jadi gas. Ya betul, karena ikatannya itu rentan, pendek, dan tidak kuat. Benar dia bisa terlepas. Bisa saja menjadi salah satu alasan kenapa bisa menghasilkan gas atau gas prone dia. Benar Pak, alipatics bisa menjadi gas prone. Saya tiba-tiba ingat itu banyak Pak komponnya, nama-namanya nanti. Benar. Ya nanti panjang tapi ya benar ada alifatics, ada aromatics. Alifatics lebih pendek sehingga jadi bisa terlepas dan menjadi gas, mungkin saja menjadi gas. Itu saja sih Pak jawabannya. Terima kasih Pak Nik, keren pertanyaannya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ini saya kirim ulang ya untuk link absensi ya. Bapak Ibu silahkan diisi bagi yang belum mengisi. Kalau aja tadi belum bergabung pas kami kirim link absensinya. Baik, kalau tidak ada lagi, ini saya sebagai moderator ya, Pak Hafiz, saya izin ya, saya untuk mengundurkan diri. Terima kasih banyak Pak Hafiz untuk materinya tentang Coles DNA dari petrografi to produk pada sore hari ini, pada sore hari Jumat berkah ini. Semoga apa yang ilmu yang di-sharing dari Bapak Hafiz ini menjadi amal jariah ya buat Bapak Hafiz, juga berkah untuk kita semua yang belajar pada Amin. sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya mohon maaf selaku moderator apabila ada salah kata dalam membawakan acara pada sore hari ini. Sekian dari saya kembalikan ke MC kepada Mbak Novita. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal RRAP yang sudah memandu jalannya acara dengan sangat baik. Serta terima kasih pula kepada Bapak Dr. Mon Insinyur Hafiz Nur Fikri STMT atas materi yang sangat bermanfaat. Hadirin sekalian, sebelum menutup acara, saya akan mengumumkan 5 penanya terbaik pada acara hari ini. Penanya terbaik pertama atas nama Pak Panik Hasan. Terbaik kedua, Pak Junaidi. Terbaik ketiga, Pak Teten. Terbaik keempat, Pak Ali Syafi'i. Dan terbaik kelima, Pak Ali Ahmad. Selamat kepada 5 penanya terbaik di atas. Reward akan dihubungi langsung oleh panitia setelah ini. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara.
Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber, moderator, panitia, dan hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara Perhapi Knowledge Sharing hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di acara Perhapi Knowledge Sharing berikutnya. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam. Mbak Habis. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih. Luar Terima biasa, kasih, Pak Bapak Hafiz. Ibu. Ditunggu Bapak Ibu di kelas-kelas sharing Perhapi Kalsel selanjutnya. Amin. Mudah-mudahan diundang terus, Pak. Ya, akan selalu ada, Pak, di Instagramnya Perhapi Kalsel. Amin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Saya izin Terima live ya. kasih Pak Hafiz. Terima Pak. kasih Mas Iqbal. Bapak. Mantap. Pak. Sama-sama, Ya. Bapak. Sama-sama, Bapak. Di- Aku live ya. Saya live ya.